Baik, kalau gitu kita mulai saja pertemuan kita malam hari ini, karena modul 6 ini belum selesai dan kita sudah harus membahas juga modul yang ke-7. Jadi kita bahas yang ini dulu ya, tugasnya. Terima kasih untuk yang sudah submit tugasnya. Saya senang sekali Anda berusaha untuk menjawab. Oke, yang pertanyaan nomor yang call center dulu kita bahas ya. Jadi di sini kalau ditinjau dari dasar penilaian karyawan call center di atas, jadi klasifikasi sistem pengukuran kinerja perusahaan itu dia menggunakan klasifikasi yang mana? Masih ingat nggak ya kemarin? Ada beberapa klasifikasi di dalam menilai kinerja karyawan. Ayo coba kita review sebentar. Apa saja sih klasifikasi yang bisa digunakan di dalam kita menilai kinerja karyawan? Yes, Mas Cinta. Kalau yang lain mau menjawab langsung online juga oke. Pakai suara maksudnya. Yes, good. Sifat, perilaku, relatif, absolut, atau outcome. Good, ada 5 ini ya. Jadi kita bisa lihat apakah berdasarkan relatif, absolut, perilaku, sifat, atau outcome. Ya. Nah, kalau dari pertanyaan ini ya, berarti klasifikasi sistem pengukuran yang digunakan oleh perusahaan ini ya, call center ini, dia menggunakan klasifikasi yang mana? Relatif, absolut. Oke, good, outcome. Yes, terima kasih Mbak Sri. Nah, jawaban yang A ini dari Mas Cinta, jawabannya adalah outcome. Kalau dari yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda? Oh, mungkin bisa dijelaskan Mas Cinta, kenapa kok dari outcome dari sini? Oke, good. Mbak Sri juga outcome. Selamat malam Mbak Endang. Kok dia bergerak terus? Ya, Mas Cinta sama Mbak Sri jawabannya outcome. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Kak outcome? Mbak Sri atau Mas Cinta, silahkan. Langsung ngomong juga boleh. Papan tulis saya masih muter-muter. Dipegangin biar nggak muter-muter Mbak Endang. Kita lagi bahas kasusnya nih Mbak Endang. Kasus yang tentang call center. Yes, Mbak Sri. Yang lain kalau mau menjawab juga boleh loh. Oh, Mbak Puspita. Ya, pertanyaannya kita sedang membahas kasus call center nih Mbak. Ya, untuk Mbak Puspita sama Mbak Endang. Nah, pertanyaan yang awal, yang A, ini ditinjau dari dasar penilaian karyawan call center di atas.
Jadi ini termasuk klasifikasi sistem pengukuran kinerja perusahaan yang mana? Karena di sana sudah disebutkan bahwa karyawan itu berusaha untuk menyelesaikan pengaduan pelanggan, dan jika pelanggan tidak hanya cukup diselesaikan dengan telepon, maka akan bekerja sama dengan teknisi untuk menyelesaikannya dengan datang ke rumah pelanggan. Oke. Yang lain? Selamat malam Mbak Kusnu. Nggak apa-apa Mbak, kita masih membahas kasus ini, kasus tentang call center. Ini tadi sudah ada yang menjawab, Mbak Sri sama Mas Cinta untuk yang A. Jadi sistem penilaian kinerjanya ini dengan menggunakan sistem penilaian yang berdasarkan outcome-nya atau hasil akhirnya. Kalau Mbak Sri menjawab di sini karena sudah disebutkan karyawan itu berusaha menyelesaikan pengaduan pelanggan, dan jika pelanggan tidak hanya cukup diselesaikan dengan telepon, maka akan bekerja sama dengan teknisi untuk menyelesaikannya dengan datang ke rumah pelanggan. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain. Saya lihat beberapa yang menjawab jawabannya berbeda. Yes. Silakan Mbak Endang. Halo Bu. Gimana Mbak Endang? Ditinjau dari dasar penilaian karyawan call center itu kan Bu pertanyaannya. Betul. Kalau dari tahu versi saya, karena pada dasarnya proses penilaian kerja itu kan mencakup 3 kegiatan. Verifikasian, kemudian pengukuran, Saya model kompetensi, standar kinerja, dan pengkomunikasian kinerja telah dilakukan, maka kinerja karyawan call center itu dilakukan penilaian atau pengukuran. Seberapa cepat karyawan menyelesaikan masalah dari seorang pemanggil. Terus hal itu biasanya kan dilakukan oleh supervisi. Kemudian akhir suatu periode mereview dari karyawan, dan hasil review itu membantu dalam menentukan seberapa baik karyawan yang bersangkutan memenuhi standar, menentukan penyebab tidak tercapaian, dan membantu rencana perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi. Ini yang Mbak Endang jawab itu prosesnya Mbak. Jadi kalau proses bagaimana perusahaan itu mulai dari awal sampai akhirnya menilai menilai kinerjanya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah dasar penilaiannya itu berdasarkan apa? Jadi bukan prosesnya yang ditanya, tapi dasar penilaiannya. Nah, kalau dasar penilaian kan sudah bekerja kan Bu, sudah dilakukan kan? Sudah dilakukan. Jadi kan ada proses, ya. Jadi bukan prosesnya Mbak, tetapi dasarnya. Jadi ada 5 dasar untuk melakukan penilaian kinerja. Ini nih Mbak, yang berdasarkan absolut, relatif, sifat,
perilaku, dan yang terakhir hasil atau outcome. Ada 5 kalau kita ingin melakukan penilaian itu dasarnya ada 5. Berarti dari 5 tersebut yang mana gitu ya, Bu? Dari 5 yang format penilaian. Hasilnya dari hasil pekerjaannya itu tadi. Jadi berdasarkan outcome ya. Oke, good. Oke, good. Terima kasih. Berarti sama ya jawabannya Mbak Endang dengan Mas Cinta dengan Mbak Sri sama. Oh, ini Mas Sugianto juga menjawabnya sama. Ya, mungkin Mbak Puspita ada yang berbeda? Kok bisa salah soal? Yes, Mas Ropi. Kemarin jawabannya apa Mas Rofi? Jangan ikut-ikutan. Harus punya pendapat, harus yakin dengan pendapat sendiri, jangan ikut-ikutan Mas Rofi. Yes, Mbak Sri. Iya, gimana sih nih Mas Rofi pasrah. Oke. Kesifat maksudnya apa ya Mas Rofi? Gimana? Yang mungkin saya kayaknya kemarin jawabnya sifatnya karyawan itu lah. Oke. Kan itu harus sifatnya itu kan jujur. Responsif, karyawannya harus merespon, tertanggap, jujur, rajin. Maksudnya kan sifat tuh, karena kalau sifatnya gak bagus itu ibaratnya karyawan bisa berkembang. Yang jawabannya Mas Rofi ini bisa dimasukkan mungkin di jawaban yang nomor 2. Yang pertanyaan yang B, iya. Karena di sini sebenarnya ini dia udah kasih tahu nih, ya dasar penilaiannya itu adalah yang B nih, pertanyaan yang B. Di samping produktivitas, yaitu jumlah penelpon yang menjadi dasar penilaian kinerja karyawan, tuh kan udah dikasih tahu nih di sini. Udah ada jawabannya. Dasar apa lagi yang dapat dimasukkan dalam sistem penilaian kinerja karyawan call center nih, yang pertanyaan yang B nih Mas Rofi. Jadi jawabannya Mas Rofi sebenarnya itu menambahkan jawabannya A. Jadi yang A ini kan kalau dilihat nih di sini udah ada jawabannya nih, produktivitas gitu ya. Berarti berdasarkan outcome-nya atau hasilnya. Nah selain itu berarti jawabannya Mas Rofi dilihat dari sifatnya gitu ya. Jadi orang itu harus jujur, orang itu harus cepat tanggap gitu ya. Harus sabar. Nah itu mungkin bisa dijadikan dasar yang B gitu ya.
Ya, sifat atau perilaku. Nah, mungkin ada pendapat yang lain, apalagi sih atau mungkin selain dari sifat, beda antara sifat dengan perilaku, ya. Pinter dong Basri. Ya, kalau sifat tadi jujur, ya, responsif. Nah, kalau perilaku pada saat menjawab bisa menahan emosi dengan baik. Kemudian apabila ada yang komplain, kemudian bisa menjawab dengan urutan prosedur yang tepat gitu ya. Nah, kalau sopan itu masuknya kalau sopan cepat tanggap itu masuknya ke sifat atau perilaku. Rajin. Sopan cepat tanggap, rajin. Perilaku. Ya, jadi yang yang harus dilihat, ya. Sifat bisa, perilaku bisa, gitu ya. Atau di-combine dua-duanya juga bisa, gitu ya. Sifat dan perilaku. Ramah terhadap pelanggan, punya rasa empati terhadap keluhan pelanggan. Nah, yang jawabannya Mas Cinta ini sifat atau perilaku? Ramah terhadap pelanggan, punya rasa empati terhadap keluhan, sifat. Jadi memang antara sifat sama perilaku itu seringkali orang tumpang tindih gitu ya. Jadi mungkin kalau sifatnya jujur gitu ya, ramah, baik hati gitu ya, memang itu sifatnya gitu ya. Tapi kalau perilaku itu yang dilihat adalah bagaimana dia melakukannya gitu ya. Jadi lebih kepada apa yang dia lakukan pada saat menghadapi pelanggan. Jadi bukan sifat dasarnya gitu ya, tetapi bagaimana caranya gitu ya. Paham? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke yang kasus kedua nih, si Bobby sama Ellen. Bukan ya? Bukan, maaf. Wait, sebentar. Nah, ini, Bob dan Ferry. Oke. Nah, apa masalah utama dalam kasus ini? Nih, pertanyaan yang pertama. Jadi masalah utamanya apa? Si Bob sama si yang punya masalah ini sebenarnya Ferry atau Bob? Bobby. Mas Cinta? Oke. Jadi masalah utamanya ini sebenarnya bukan Bobby. Ya, tetapi masalah utamanya itu adalah apa ya? Masalahnya karir yang apa, Mas Ropi? Kalau Bobby mau keluar, itu sebenarnya Ferry menginginkan Bobby tetap di perusahaan. Itu pada saat kita menjawab kasus, ya, yang harus diperhatikan adalah
kita harus bisa membedakan mana yang masalah, ya, mana yang akibat dari masalah tersebut, gitu ya. Jadi istilahnya mana yang simptom itu apa ya, tanda-tandanya gitu ya, mana yang emang itu penyakit, gitu ya. Contoh yang paling gampang nih, kalau pusing ya itu masalah ya atau sebenarnya simptom. Kalau kita pusing nih ya, itu sebenarnya masalah atau cuma simptom. Yes, Mas Wigianto. Masalah. Mbak Sri, masalah ya. Tergantung kita menyikapinya. Enggak ada Mas Cinta, kalau namanya kita menentukan masalah atau simptom, kita nggak boleh menggantung. Sama kayak cinta, kalau misalnya digantung nggak enak rasanya. Nah pada saat kita membahas kasus ini, kita nggak boleh menggantung. Tapi kita harus tahu, ya sakit, rasanya itu sakit. Betul, pusing itu rasanya sakit gitu ya. Tapi itu masalah atau bukan? Akan menjadi masalah, iya, tetapi masalah utamanya yaitu bukan pusing, ya kan? Tapi apa sih akar masalahnya dari pusing? Bisa macam-macam kan, ya? Pusing itu bisa karena apa? Belum makan, ya kan? Pusing tuh. Nah, ya lapar bisa pusing. Nggak punya duit, pusing, gitu kan? Ya lockdown, pusing. Diputusin pacar atau digantung kayak Mas Cinta nih. Pusing gitu ya. Nggak punya duit, pusing gitu ya. Jadi pusing itu dia cuma symptoms, jadi akibat dari sesuatu gitu ya. Istri minta jatah tambahan. Pusing lagi. Iya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu, ya, kita harus bisa membedakan mana yang menjadi akar masalah, ya, mana yang hanya menjadi akibat dari masalah tersebut, ya, atau simptomnya atau tanda-tandanya gitu ya, atau akibat yang muncul setelah itu. Habis terbentur, iya jatuh gitu ya, kepalanya terbentur pusing, betul. Nah, jadi pada saat kita melihat kasus ini, kita harus lihat akar permasalahannya di mana, gitu ya. Kalau si Bobby bilang dia mau keluar, dia sudah diterima di PT Diamond, gitu ya. Kemudian si Ferry, dia pingin supaya Bobby tetap tinggal karena dia akan dipromot ke bagian yang lain, gitu. Itu kan sebenarnya akibat, gitu ya. Tetapi permasalahan utamanya di sini apa? Yes, Mas Ropi. Pengelolaan dan pengembangan karir karyawan, betul. Jadi di sini betul Mbak Yuni ya. Jadi ada ketidakpuasan itu akibat, gitu ya. Tapi yang jawabannya Mas Cinta benar nih, karena di situ ada permasalahan di pengelolaan dan pengembangan karir karyawan yang tidak transparan, gitu ya, sehingga apa yang dirasakan oleh Bobby merasa bahwa karirnya sudah mentok, ya, karena sehingga dia itu tidak tahu di mana, ya tidak terbuka, ya, dia tidak tahu bahwa sebenarnya masih ada jenjang karir di atasnya, karena dia merasa bahwa karirnya udah mentok nih, gitu ya, padahal sebenarnya belum. Jadi di sini masalah utamanya adalah masalah pengelolaan dan pengembangan karir karyawan yang tidak transparan atau yang tidak jelas, gitu ya, sehingga si Bobby ini sudah berusaha untuk melihat di bagian yang lain, tetap di perusahaan yang sama, di bagian yang lain yang dia bisa
naik jabatannya dia tidak melihat ada kemungkinan itu. Padahal si Ferry, ya bosnya ini, dia sudah menyiapkan si Bobby untuk jadi pengganti dia karena dia ingin pindah ke bagian yang lain. Ya, jadi di situ nih masalah utamanya, ya. Masalah pengelolaan dan masalah pengembangan karir yang tidak transparan, gitu ya, yang atau tidak terbuka antara perusahaan dengan karyawan. Nah, jadi bagaimana nih program perencanaan dan pengembangan karir pada perusahaan ini, gitu ya. Jadi dari yang awal ini ditanyakan masalah utamanya, yang B-nya ditanyakan. Jadi sebenarnya bagaimana sih program perencanaan dan pengembangan karir di perusahaan ini, gitu ya. Berarti yang sedang berjalan itu seperti apa? Ya, Mbak Puspita. Jadi sebenarnya program pengembangan karir yang dilakukan oleh perusahaan ini bagaimana pelaksanaannya nih, kalau Anda lihat dari kasusnya? Yes, Mas Cinta. Yes, silakan Mas Cinta. Ini kok suaranya cuma suara hujan. Jadi bagaimana? Yang lain mungkin? Jadi pelaksanaannya di perusahaan ini nih bagaimana nih proses perencanaan dan pengembangan karir? Kalau Anda baca dari kasusnya. Loh, Mas Cinta, kenapa ditutup lagi? Yuk, ayo. Jadi sebenarnya pelaksanaan yang sudah ada di kantor ini seperti apa? Pelaksanaannya karir mentok, Bu. Ih, gimana toh? Karir mentok itu apa namanya, kondisinya? Gitu ya, Mbak Puspita. Karir mentok itu kondisinya yang terjadi. Ini si Bobby merasakan bahwa karirnya mentok gitu. Ya. Nah, yang ditanyakan nih, tolong pada saat Anda menjawab kasus hati-hati, baca baik-baik gitu ya. Yang ditanyakan bagaimana program perencanaan dan pengembangan karir pada perusahaan ini. Berarti sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini dalam program perencanaan dan pengembangan karir. Gak apa-apa Mbak Sri, susah tetapi tetap harus dijawab. Yuk. Program perencanaan dan pengembangan karir karyawan yang dijalankan adalah jalur karir jaringan. Ya, maksudnya jalur karir jaringan apa Mas Cinta? Betul itu.
Ayo, ini kita nggak selesai-selesai nih kalau begini. Ayo, jawabannya. Yang lain sudah mengirimkan kok, tidak ada yang berpartisipasi ini, apakah kabar? Kenaikan jabatan yang secara urut dari supervisor produksi ke supervisor pemeliharaan dan jabatan yang sekarang. Salah. Ayo Mbak Kusnul, jawabannya menurut saya nggak tertera di modul. Kalau jawaban sendiri nggak perlu ini dong, nggak perlu baca modul. Nah ini nih ya, bedanya antara praktisi sama kita yang belajar, belajar ilmu. Kalau praktisi berarti ya apa yang kita alami, apa yang kita tahu, ya itu yang kita jawab ya. Sedangkan kalau kita yang belajar ya, atau istilahnya pelajar ya, kita harus lihat teorinya apa Mbak. Jadi boleh kita benar, kita harus punya opini atau pendapat kita sendiri, tetapi pendapat kita itu harus didukung sama teori yang sudah kita pelajari ya. Oke Mas Cinta, ini tergambar dari perjalanan karir Bodi dari supervisor produksi pindah ke produksi supervisor pemeliharaan, di mana posisi keduanya masih satu tingkatan, artinya bergerak secara horizontal. Kemudian Bobby naik posisi menjadi direktur pengendalian kualitas, di mana posisi tersebut membawahi kedua posisi Bobby sebelumnya. Terhadapnya pegawai baik secara parsial maupun simultan. Nah lo, apa itu parsial, apa itu pengembangan karir terhadap kinerja pegawai baik secara parsial maupun simultan? Ini jawaban yang mana nih Mbak Yunia? Yang C ya?
pakai jalur karir keahlian lateral yang bisa, karena di sana nyatanya Ferry masih membutuhkan Bobby dan berusaha menawari Bobby agar mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Pakai jalur karir keahlian lateral yang juga bisa. Apa namanya? Ini jawaban yang C kali ya Mbak Sri maksudnya ya. Yang pertanyaannya, ayo. Jadi bagaimana Anda pada saat Anda menjawab kasus ya. Yang pertama ini Anda harus tahu masalahnya di mana, gitu ya. Nah, supaya kita bisa tahu perubahannya, ya apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, kita harus tahu dulu nih perencanaan dan pengembangan karir di perusahaan ini bagaimana yang sudah dia lakukan. Baru setelah kita bisa menguraikan apa yang sudah mereka lakukan ini, baru kita bisa lihat nih kekurangannya apa. Nah, dari kekurangan ini baru kita bisa masuk. Jadi bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa dicegah. Oke? Jadi itu cara berpikirnya pada saat kita menjawab kasus. Jadi jangan istilahnya tuh jump to conclusion. Atau istilahnya meloncat langsung kepada kesimpulan akhir tetapi nggak ada prosesnya. Itu yang sering banget dilakukan oleh orang gitu ya. Orang itu punya kebiasaan untuk jump to conclusion, jadi langsung ke kesimpulannya adalah gitu ya, tetapi nggak ada prosesnya. Nah, padahal kalau dalam proses pembelajaran, makanya dibilang proses pembelajaran gitu ya. Jadi namanya proses itu harus ada langkah-langkahnya sampai akhirnya kita bisa memutuskan bahwa itu gitu, kesimpulannya adalah itu. Nah, di sini kita harus belajarnya di situnya nih, prosesnya, proses kita menggali sehingga kita bisa sampai kepada kesimpulan. Maksudnya program perencanaan dan pengembangan karir karyawan yang dijalankan ibu itu tadi. Oh, ini jadi maksudnya Mbak Sri, ini yang sudah dijalankan oleh perusahaan, jalur keahlian lateral. Oke. Kalau ada jawaban yang lain? Jalur karir jaringan dan keahlian lateral. Oke. Jalur karir jaringan dan keahlian lateral. Jadi apa tuh maksudnya tuh? Jadi kan kalau misalnya dilihat jalur karir itu ada berapa? Tanya nanti lama lagi ya. Jadi ada jalur karir tradisional, ya, ada jalur karir jaringan, ada jalur karir keahlian lateral, ada jalur karir ganda, gitu ya. Kan ada 4, betul. Nah, kalau dilihat jalur karir yang ada di perusahaan ini adalah jalur karir, tadi jawabannya Mas Cinta itu lateral ya. Jadi
jalur karirnya itu bergerak menuju tingkatan manajemen yang lebih tinggi gitu ya, atau istilahnya yang vertikal. Nah, kalau tadi jawabannya Mbak Sri itu jaringan dan lateral, ya. Jadi kalau kalau jaringan itu dia urutannya naik baik secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Jadi pada tingkatan tertentu mereka itu bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, kalau lateral ya, jadi dia itu bergerak secara vertikal juga. Jadi di sini di mana karyawan itu mungkin dia jabatannya itu tidak naik, tetapi diberi tantangan yang baru, ya. Jadi di sini gajinya mungkin dan promosinya mungkin tetap, tetapi dia itu karena dia memiliki tanggung jawab yang baru atau tantangan yang baru, maka dia merasa bahwa dirinya itu lebih berharga atau dinilai oleh organisasi itu baik gitu ya. Itu kalau yang lateral. Nah, jadi kalau yang di sini ini kalau kita lihat sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Mas Cinta, bahwa jalur karirnya itu adalah jalur karir jaringan. Ya. Jadi bahwa mereka itu kalau misalnya memang dia prestasinya baik, dia akan naik ke jabatan yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, tapi memang di sini dikatakan bahwa kelemahannya adalah tidak ada jenjang karir yang spesifik yang dapat mereka ambil, ya. Dan memang jalur karir yang telah tersedia itu mungkin pada saat itu masih ada orang yang di dalam posisi tersebut gitu ya, sehingga memang menunggu sampai orang itu nanti dipindahkan baru dia bisa naik lagi jabatannya gitu ya. Nah, ini nih problemnya ya. Nah, si Bobby dia tahu pasti karena memang jalur karirnya adalah jalur karir jaringan ya, sehingga si Bobby ini ngelihat wah kayaknya kalau dilihat dari posisi yang ada di perusahaan saat ini udah nggak mungkin ya, karena kalau dilihat si Ferry ini masih muda nih, umurnya masih 37 tahun dan nggak akan mungkin dia akan mundur dari jabatannya. Makanya dia akhirnya diam-diam ngelamar di perusahaan lain dan ternyata dia sudah diterima di PT Diamond, kemudian dia mengajukan surat pengunduran diri gitu ya. Nah, ini memang kelemahan dari jalur karir jaringan nih ya. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan untuk mencegah pengunduran diri karyawan potensial seperti Bobby? Nih. Nah, ini pertanyaannya nih. Ya. Berarti kalau misalnya kita lihat ya, yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah ya ini nih. Ya. Nih. Bisa melakukan perkembangan secara lateral tadi tuh, jalur karir keahlian lateral gitu ya. Jadi si Bobby dikasih tanggung jawab yang lebih banyak gitu ya. Kemudian dikasih kesempatan untuk mengembangkan keahlian yang baru gitu ya. Kemudian bisa diberikan pengayaan jabatan atau penghargaan gitu ya. Dan mungkin itu saja tidak cukup, tetapi juga perlu adanya sistem komunikasi yang jelas nih ya, pada saat karyawan itu merasa bahwa karirnya itu sudah mentok gitu ya, harus ada jalur yang atau bagian SDM yang harus bisa melihat potensi tersebut sebelum karyawan itu merasa seperti yang dirasakan oleh Bobby gitu ya. Karena di sini si Bobby itu dia sudah berusaha untuk mencari untuk mencari posisi nih di tempat-tempat yang lain gitu ya. Masih di satu perusahaan yang sama dan dia tidak melihat ada posisi yang kosong.
Nah, ini berarti SDM-nya ini tidak terbuka nih terhadap karyawannya tentang posisi-posisi yang kosong di dalam perusahaan. Ya. Nah, sehingga itu yang harus dilakukan, bahwa apabila ada jabatan yang kosong, gitu ya, orang-orang yang seperti yang potensial ini seperti Bobby ini, mereka harus yang lebih dahulu dihubungi sehingga mereka tidak pindah ke perusahaan yang lain, gitu. Oke? Nah, ini jawaban kasus yang kedua nih. Ada pertanyaan dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Masih pada hidup? Yes, Mas Sugianto. Belum ada? Yes, Mas Cinta. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kalau ini, bagaimana caranya kita memberikan kompensasi kepada karyawan, gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat, bahwa kompensasi itu harus cukup, adil, seimbang, efektif, ya. Kemudian maksudnya efektif adalah berdasarkan pertimbangan biaya, gitu ya. Dan bahwa gaji yang diberikan itu memang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Aman tuh maksudnya bahwa gaji yang diberikan itu memang bisa diterima oleh karyawannya, gitu ya. Kemudian ada insentif dan bisa diterima oleh karyawan. Maksudnya diterima oleh karyawan yang di sini adalah karyawan setuju untuk menerima kompensasi tersebut, ya. Nah, penentuan kompensasi ini ada 3, gitu ya. Jadi keputusan level upah, gitu ya. Jadi bahwa tingkat upah tersebut itu harus secara industri, gitu ya. Itu memang menjadi standar di industri tersebut, gitu ya. Jadi misalnya kayak buruh itu kan ada namanya upah minimum, gitu ya. Nah, berarti kalau namanya ada upah minimum, paling tidak harus sesuai dengan upah minimum tersebut, gitu ya. Kemudian juga di dalam kita membentukkan level upah, ya, kita juga harus melihat, jangan sampai orang itu melihat bahwa wah, ini perusahaan ini kerjanya cuman meres karyawan doang, tetapi kompensasinya nggak bagus, gitu ya. Nah, itu kan akhirnya citra organisasinya akan buruk, gitu ya. Nah, sehingga supaya kita bisa menentukan tingkat upah nih atau level upah ini, maka harus ada namanya survei gaji, ini istilahnya, ya. Kan ada tuh salary survey. Nah, ini kita bisa lihat dari situ. Nah, kemudian yang kedua yang kita harus tentukan pada saat kita menetapkan kompensasi adalah struktur upahnya, ya. Nah, jadi struktur upahnya itu biasanya kan ada namanya upah gaji pokok, gitu ya. Ada gaji pokok, kemudian ada yang dibagi-bagi, gitu ya. Ada gaji pokok, ada transport, ada uang makan, ada uang jabatan, gitu ya. Ada yang dibagi-bagi seperti itu. Kemudian ada yang pokoknya lamsam, nggak mau tahu, pokoknya saya maunya menetapkan upahnya itu kalau misalnya udah dihitung semuanya ini gajinya, gitu ya. Jadi struktur upahnya itu harus ditentukan, maunya perusahaan itu memberikan upahnya seperti apa, ya. Kemudian yang terakhir baru menetapkan upah individu, karena walaupun orang dengan jabatan yang sama, gitu ya, tetapi seringkali perusahaan itu melihat bahwa tingkat keahlian seseorang di jabatan yang sama ini berbeda. Makanya walaupun jabatannya sama, seringkali perusahaan itu membedakan, gitu ya, upah dari masing-masing individu. Jadi ini ada 3 nih. Pada saat kita menentukan kompensasi, ada 3 hal yang harus kita putuskan. Yang pertama adalah tingkat upahnya, yang kedua struktur upahnya, yang ketiga upah untuk masing-masing individu, ya.
Nah, yang harus diperhatikan di dalam kita memberikan kompensasi adalah ini nih, teori keadilan ya. Maksudnya teori keadilan adalah setiap orang pada saat mereka bekerja itu mereka pasti akan membandingkan antara upah yang diterima dengan orang lain pada jabatan yang sama ya. Jadi di sini kalau pendapatan yang diperoleh itu sama dengan pendapatan yang diterima oleh pihak lain, maka persepsi karyawan adalah sistem upahnya adil ya. Nah, kalau ini ternyata dia melihat bahwa kenapa ya kok gaji saya sama teman saya yang selevel, kok gaji saya lebih rendah gitu ya. Maka di sini persepsinya mereka akan lihat, wah terjadi ketidakadilan nih. Padahal saya ngerasa bahwa saya kerjanya lebih baik kok gitu ya. Prestasi saya lebih baik, kenapa kok gaji saya lebih rendah daripada teman saya gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau mereka melihat bahwa terjadi ketidakadilan di dalam perusahaan? Yang pertama, ya karyawan pasti akan berusaha untuk mengurangi inputnya, gitu ya. Jadi yang tadinya dia pekerja keras, jadi malas-malasan ngapain gue kerja keras gitu ya. Toh orang sama-sama kerjanya dia santai-santai aja, buktinya dia dapat upah yang sama dengan saya, gitu ya. Sehingga akhirnya orang mengurangi inputnya, ya. Nah, atau yang kedua ini nih yang bahaya nih, karyawan berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Ya, misalnya dengan korupsi, gitu ya, atau dia ngambil pekerjaan-pekerjaan yang di luar yang di luar pekerjaan utamanya, tetapi dia lakukan di jam kantor, gitu ya. Jadi korupsi ini bukan cuma dia korupsi uang, gitu ya, bisa juga korupsi waktu, gitu ya. Nah, atau yang terakhir nih, karyawan itu akhirnya karena dia merasa tidak adil, akhirnya dia keluar, ya. Nah, ini hal yang bisa terjadi kalau karyawan merasa tidak adil. Nah, ada kemungkinan bahwa karyawan itu melihat, kok gaji saya lebih gede ya daripada teman saya, gitu ya. Nah, ini juga mereka akan melihat tidak adil, ya. Tetapi yang mereka akan berusaha untuk melakukan yang lebih, ya. Karena dia melihat bahwa ternyata perusahaan ini menghargai saya lebih daripada karyawan yang lain. Nah, apa yang mungkin mereka lakukan? Yang pertama, mereka mungkin akan meningkatkan inputnya. Jadi mereka bekerja lebih keras, mereka akan bekerja dengan waktu yang lebih panjang, gitu ya. Atau ini nih yang sangat jarang sih, karyawan dapat meminta menurunkan upah. Wah, kok gaji saya kegedean ya? Kayaknya teman-teman yang lain gajinya nggak sebesar saya turunin aja. Tapi ini kayaknya mustahil, gitu ya. Kemudian atau dia dapat meningkatkan kontribusi di bidang yang lain. Oke, Zong. Yes, jadi ini yang berdasarkan teori keadilan kalau masalah upah. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bos lakuin dari masalah kayak gitu, maksudnya apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi jabatan, ya. Jadi untuk melihat biasanya ada perusahaan-perusahaan yang mereka sangat transparan di dalam pemberian upah, gitu ya. Jadi ini yang bisa dilakukan, ya. Bisa dengan melakukan metode ranking, bisa melakukan dengan metode klasifikasi, bisa dengan metode poin, atau dengan metode perbandingan faktor, ya. Nah, jadi ada perusahaan yang memang berusaha untuk transparan, gitu ya. Ini nih kita pada saat kita memberikan upah, kita pakainya sistem ini nih, ya. Bisa dengan salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 ini, gitu ya. Nah, tapi ada juga perusahaan yang mereka melarang karyawannya untuk menanyakan gaji dengan karyawan lain. Ya, kalau sampai ada orang atau ada karyawan yang mereka tahu membahas gajinya di perusahaan, maka mereka bisa dikeluarkan. Ini ada yang perusahaan yang sangat keras nih masalah itu.
ya. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan, ya. Yang pertama, membuat sistemnya terbuka sehingga semua orang tahu, gitu ya, bahwa kenapa kok saya digaji. Atau yang kedua, pakai sistem diktatorship, gitu ya, bahwa pokoknya nggak boleh membahas masalah gaji, gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu biasanya ya sudah begitu, gitu ya. Kalau yang pertama, nah ini nih yang kita pelajari pasti yang pertama, gitu ya. Yang kedua mah nggak usah dipelajarin, semua orang juga tahu, gitu. Nah, yang pertama kita bisa melakukan namanya metode ranking, gitu ya, untuk kita bisa mengevaluasi apakah memang sudah ada keadilan atau belum, ya. Jadi contohnya adalah ini, ya. Misalnya ada 5 jabatan A, B, C, D, E, ya. Kemudian dari masing-masing jabatan ini dibuat spesifikasinya, gitu ya. Kemudian kita bandingkan, ya, antara jabatan A dibandingkan B, kemudian A dibandingkan C, A dibandingkan D, A dibandingkan E, kemudian B dibandingkan C, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia lebih unggul, ya, misalnya A lebih unggul daripada B, berarti A 1, B 0, gitu ya. A dibandingkan dengan C, gitu ya. Kalau misalnya ternyata C lebih unggul, berarti A 0, C-nya 1. Sampai kemudian semuanya dijumlahkan untuk A, B, C, D, dan E, gitu ya. Nah, kemudian nilai maksimalnya adalah 10 nih, ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nilai maksimal? Caranya adalah N dikali N-1 dibagi 2, gitu ya. N ini adalah jumlah jabatannya. Jadi jumlah jabatannya kan 5, ya. Kemudian dikalikan 5 dikurang 1, berarti kan 5 kali 4, gitu ya. Jadi 20, kemudian dibagi 2, ya, 10. Berarti kalau jabatan A misalnya nilainya 10, maka dia masuknya rankingnya adalah ranking 1, gitu ya. Kemudian misalnya B itu nilainya 9, berarti dia ranking 2. Jadi kemudian di ranking nih. Sehingga kalau dilihat nih, ranking 1 adalah jabatan B, ranking 2 adalah jabatan A, ranking 3 D, ranking 4 C, ranking 5 E, gitu ya. Sehingga kalau Anda masuk jabatan B, itu berarti dia pasti gajinya lebih tinggi daripada A, D, C, dan E, ya. Sama juga kalau A itu berarti dia lebih rendah daripada B, tapi pasti lebih tinggi jabatannya gajinya daripada jabatan D dan C dan E dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengevaluasi sebenarnya sudah adil belum perusahaan itu memberikan gaji kepada karyawan, ya. Atau yang kedua, ya. Jadi dari sini kemudian kita lihat struktur upahnya nih. Jadi kalau misalnya jabatannya dia itu ranking 1, berarti upahnya 500, gitu ya. Kalau dia di ranking 2, 400 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia jabatannya misalnya A, berarti dia tahu nih nilainya 400, gitu. Ya, jadi masing-masing itu mereka bisa dievaluasi. Nah, kalau sampai jabatan A ternyata gaji dia lebih tinggi daripada B, nah berarti nih yang B-nya ini harus dinaikin, sehingga yang di B itu dia tidak akan merasa bahwa dia dihargainya lebih rendah daripada si A. Itu cara mengevaluasinya kalau pakai tadi, ya, sistem ranking. Yes, Mas Cinta. Yang A banyak lemburnya. Nah, kalau masalah lembur, ya, itu beda lagi sistem pengupahannya, ya. Jadi kalau misalnya ini nih masalah upah yang dasarnya dulu nih, Mas. Maksudnya tadi, ya, kan kita harus menentukan kan ada 3 hal tuh pada saat kita membuat kompensasi: tingkat upah, struktur upah, sama upah individu. Nah, yang bisa kita evaluasi adalah ini nih, tingkat upahnya dulu nih,
ya. Nah, sedangkan kalau upah individu, misalnya orang itu si A itu dia lebih banyak lemburnya, ya pasti dia akan terima lebih besar daripada B karena dia waktu bekerjanya lebih panjang daripada B. Tetapi gajinya, ya kalau istilahnya gaji yang dia terima, pasti upahnya harusnya dia lebih rendah daripada B. Ya, sehingga kalau misalnya si B lihat, loh kenapa kok si A lebih besar daripada saya? Oh, karena si A dia lebih banyak lemburnya. Kalau lembur kan di luar, jadi istilahnya upah individu, gitu ya. Jadi memang karena dia lebih banyak lemburnya, maka dia akan menerima lebih banyak. Sehingga di sini B tidak akan merasa ada ketidakadilan. Oke, good. Yes, Mbak Asri. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan dengan sistem klasifikasi. Ya. Nah, itu kadang senioritas juga masuk perhitungan. Nah, dari sini mungkin metode klasifikasi ini yang bisa digunakan Mas Cinta. Ya. Kalau tadi ini kan berdasarkan ranking gitu ya. Yang kedua ini berdasarkan klasifikasi gitu ya. Jadi di sini kita tentukan di sini kelas jabatannya, pimpinan atas, menengah atau bawah. Ya, kemudian dilihat dari spesifikasi jabatannya, dari kecerdasannya, apakah orang itu tinggi, cukup atau sedang. Pengalamannya di atas 10 tahun, 5-9 di bawah 5 tahun. Pendidikannya sarjana, diploma, menengah. Tanggung jawabnya gitu ya, tingkat levelnya, apakah seluruh perusahaan, setingkat departemen atau setingkat bagian. Sehingga kita bisa tahu dia masuk kelas jabatan yang mana ya. Jadi ini contohnya, kecerdasannya sedang gitu ya. Kemudian pengalamannya 3-4 tahun, pendidikannya SLTA, kemudian tanggung jawabnya setingkat bagian. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih semuanya ada di bawah nih, berarti dia masuk kelas jabatan yang pimpinan bawah. Demikian ya. Jadi disimpulkan gaji jabatannya ya itu setingkat gaji pimpinan yang bawah walaupun dia mandor. Ya, tapi karena dia ada di sini maka dia masuk pimpinan bawah ya. Tapi kalau ternyata dia itu kecerdasannya mungkin sedang gitu ya. Kemudian tapi pengalamannya dia sudah lebih tinggi di atas 10 tahun ya. Kemudian di sini pendidikannya diploma ya. Kemudian tanggung jawabnya setingkat bagian. Ini kan berarti kan dia ada di masing-masing nih ya. Nah, maka nanti berdasarkan kebijakan perusahaan ya. Kita bisa klasifikasikan orang tersebut mana yang lebih banyak gitu. Oh, ternyata kalau misalnya dilihat dia itu kecerdasannya dia sedang gitu ya, pengalamannya tinggi, tapi dia pendidikannya diploma, kemudian tanggung jawabnya cuma setingkat bagian. Oh, mungkin dia bisa kita masukkan kategori ke pimpinan menengah gitu. Ya. Jadi dengan adanya klasifikasi ini kita bisa menggolongkan orang tersebut bisa masuk ke pimpinan yang mana. Jadi kita bisa menentukan tingkat upahnya. Itu cara yang kedua. Oke. Nah, cara yang ketiga bisa dengan metode poin, ya. Nah, kalau namanya metode poin, maka kita harus menentukan aspek-aspeknya yang akan dinilai, yang dirasa bahwa oh ini memang dia layak untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi, ya. Kemudian harus ada perbedaan antara masing-masing jabatan itu, apa yang paling membedakan. Itu harus nyata di dalam sistem penilaiannya. Kemudian didefinisikan seobjektif mungkin dan harus bisa dipahami dan diterima baik oleh manajemen maupun karyawan, ya. Jadi contohnya di sini. Yang pertama, kalau kita ingin menentukan dengan menggunakan metode poin, maka kita harus menentukan faktornya dulu, ya. Jadi ada berapa faktor yang akan kita lihat. Apakah di sini kalau kita lihat ada 5 faktor, keterampilan, usaha, tanggung jawab, sama kondisi kerja, gitu ya. Nah, kemudian kita bobot dulu nih, ya. Dari keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja ini berapa prosentasenya, ya. Nah, kalau dilihat perusahaan ini sangat menitikberatkan kepada keterampilan. Kemudian yang kedua usaha. Kemudian yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kondisi kerja. Nah, kemudian kita buat subfaktornya. Keterampilan itu apa yang kita bisa lihat? Pendidikan, ya, pasti beda. Ya, orang yang pendidikannya SMA
S1, S2, S3 ya. Kemudian pengalamannya ya, pengalaman yang di bawah 5 tahun, antara 6 tahun sampai 10 tahun, sama di atas 10 tahun itu pasti beda pengalaman keterampilannya. Kemudian inisiatifnya ya, itu juga biasanya beda. Kemudian dilihat yang kedua usahanya, bagaimana dia kerja fisiknya berat atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua mentalnya, seberapa besar pekerjaan tersebut membutuhkan ketahanan mental. Kemudian tanggung jawabnya ya, kemudian dari kondisi kerjanya. Nah, kemudian dari sini baru kita tentukan derajat faktornya gitu ya. Berarti kalau pendidikan itu biasanya sarjana, diploma, menengah gitu ya. Kemudian pengalaman di atas 10 tahun 5 sampai 9, 2 sampai 4. Kemudian inisiatifnya ya, sendiri, gabungan atau atasan. Maksudnya orang ini kerja ya, itu dia berdasarkan inisiatif sendiri, atau di sini gabungan antara sendiri sama atasan, atau yang pertama nih, nilai 1 ini kalau dia itu bekerja hanya kalau disuruh sama atasannya. Kemudian dilihat dari fisiknya berat, sedang, ringan, mentalnya. Jadi kemudian kita susun ya. Nah, kemudian kita tentukan faktor masing-masing derajat dengan total poinnya adalah sebesar 500. Jadi maksudnya poinnya ya, total seluruh poinnya ini ya, itu adalah 500 kalau dilihat. Kemudian di sini jadi dihitung satu-satu gitu ya. Jadi kalau ini semuanya digabung itu totalnya harus 500 gitu ya. Nah, setelah itu kita menghitung jabatan dari masing-masing orang gitu ya. Jadi misalnya supervisi layout. Nah, kemudian kita mulai tulis nih pendidikannya kejuruan. Berarti kalau kejuruan kita lihat di sini kejuruan gitu ya. Kejuruan kan berarti ada di menengah gitu ya. Nah, menengah itu berarti nilainya 70. Kemudian pengalamannya 3 tahun. Kita lihat di sini pengalamannya 3 tahun, berarti dia ada di 2 sampai 4 tahun. Gitu ya. Berarti nilainya 65. Kemudian inisiatifnya gabungan, berarti ranking 2. Kita lihat di sini inisiatifnya gabungan berarti nilainya 65 dan seterusnya. Nah, kemudian kita total. Ya, kita total di sini 200 tambah 95 tambah 50 tambah 30, totalnya adalah 375. Nah, dari 375 ini kemudian kita kalikan dengan nilai basis poinnya. Di sini kalau harga 1 poinnya adalah 5.000, maka 5.000 kali 375, maka hasilnya adalah gajinya 1.875.000. Nah, ini kalau pakai metode poin. Ya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu yang mereka tingkatkan adalah basis poinnya ya. Dari yang tadinya basis poinnya 500 dinaikin 5.000 dinaikin jadi 7.000, dinaikin jadi 8.000. Jadi dari sini kita bisa lihat semuanya pada saat mereka ingin menaikkan gaji, maka basis poinnya yang dinaikin. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk metode poin? Ada yang mau ditanyakan? Yes, Mbak Sri. Belum ada ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah perbandingan faktor. Ya, jadi di sini dilihat dari tanggung jawab, keahlian, usaha fisik, usaha mental, dan kondisi kerja. Ini berdasarkan si Ivan. Jadi di sini dia menilai jabatannya dengan metode perbandingan. Ya, jadi dia memilih dan mendefinisikan faktor pembanding, memilih jabatan kuncinya, kemudian meranking jabatan kunci dan mengalokasikan bagian dari masing-masing tarif upah jabatan kunci ke setiap faktor jabatan. Ya, jadi di sini yang pertama kali tentukan tarifnya dulu.
ya. Jadi kalau berdasarkan keahlian, kalau dia masuknya jabatan 1 itu berarti tarifnya 500, jabatan 2 tarifnya 700, jabatan 4 tarifnya 1100, jabatan 3 1250 gitu ya. Kemudian kalau usaha itu kalau jabatan 1 itu 650, 700. Jadi semuanya dimasukin dulu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Kalau jabatan X ya, kalau dilihat keahliannya itu dia setara dengan jabatan 3 ya. Kemudian kalau dilihat dari usahanya itu dia di atas jabatan 1, 2, 3 dan 4. Jadi dia di sini. Kemudian tanggung jawabnya itu dia setara dengan jabatan 4 ya. Kemudian kalau kondisi jabatannya setara dengan jabatan 2 gitu ya. Dia lebih tinggi daripada jabatan 2 tetapi dia di bawah jabatan 1. Maka tingkat upahnya adalah tinggal dijumlahkan nih. 1250 ditambah 900 ditambah 1100 ditambah 700. Nah, itu berarti tingkat upahnya dia. Jadi 700 ditambah 1100 1800. 1800 ditambah 900 berarti 2700. 2700 ditambah 1250 berarti berapa tuh? Hitung sendiri. Oke. Nah, berarti itu totalnya saya nggak tahu Mbak Kusnul sampai halaman berapa, tapi coba tolong dicari aja. Ini masih di modul yang ke-6 ya. Di metode perbandingan faktor. Mungkin yang lain bisa bantu Mbak Kusnul. Oh, halaman 6.54 Mbak. Sorry, 656 ya. Oke. Sehingga kalau di total jabatan X itu maka gajinya adalah 3.950.000. Oke. Itu kalau berdasarkan perbandingan faktor. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah mungkin nanti Anda bisa latihan sendiri. Kita lanjut aja ke modul 7 ya. Waduh, loadingnya lama kali. Oke, sambil kita menunggu ini, saya ingin menyampaikan yang untuk tugas 2 ya, yang untuk kita pertemuan TTM pengganti tatap muka yang kedua ya. Nah, saya minta untuk yang untuk tugas akhir ya. Jadi Anda buat kasus bisnis ya, yang campuran gitu ya. Jadi misalnya Anda melihatnya dari marketing sama keuangan gitu ya, atau operasi sama manajemen operasi sama SDM, kemudian atau dari pemasaran sama keuangan gitu ya. Terserah Anda mau pilihnya apa.
satu grup ya itu maksimal berdua ya, jadi berdua minimal berdua ya, maksimal bertiga. Oke, jadi minimal berdua, maksimal bertiga. Nah kemudian pada saat nanti Anda membentuk grup ya, jadi Anda pilih kasusnya, atau Anda bisa membuat kasus sendiri ya, jadi membuat PT-nya fiktif atau mengambil kasus dari PT yang sebenarnya atau perusahaan yang sebenarnya juga boleh ya. Jadi yang saya minta nanti Anda buat kasusnya dan Anda buat jawabannya. Nah, tetapi di dalam kasus tersebut paling tidak harus ada 2 sektor nih yang Anda bahas ya. Boleh operation sama keuangan, boleh SDM sama pemasaran gitu ya. Boleh pemasaran sama SDM gitu. Paham ya tugasnya? Contoh, ayo. Jadi contohnya kayak kalau Anda lihat di modul yang ke-9 ya. Di situ kan ada contoh kasusnya gabungan antara manajemen pemasaran sama manajemen operasi. Gitu ya. Terus ada yang gabungan antara SDM sama keuangan. Nah, Anda coba lihat aja dari situ. Ya. Tetapi kasusnya tidak boleh sama dengan yang ada di buku. Ya. Jadi Anda buat kasusnya sendiri, kemudian Anda jawab sendiri. Tetapi tidak boleh bikin pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Nah, bukan hanya bikin pertanyaan, tapi bikin kasus sendiri, buat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri gitu ya. Contohnya lagi Mbak Sandi, coba lihat aja di modul 9 ya Mbak. Iya betul, jadi bikin soal cerita, kemudian Anda buat pertanyaannya, kemudian buat jawabannya. Bukan jangan lihat buku, tetapi tidak boleh sama dengan yang ada di buku. Paham ya? Jadi soalnya yang Anda sampaikan itu nggak boleh sama yang di buku. Nah kemudian jadi yang saya minta minggu depan Anda beritahu saya kelompoknya siapa aja. Ya, jadi minimal berdua, maksimal bertiga. Oke, namanya tugas kelompok. Kalau Anda sendiri namanya tugas individu. Jadi enggak. Ya. Ya, panduannya buku tapi kasusnya jangan yang kasus di buku. Betul? Yes. Ya, langkahnya sama boleh. Ya. Tetapi jangan samanya plek ya Mbak Kusnul, tolong. Yang diganti cuman angkanya sama PT-nya doang. Saya jitak deh. Jadi harus langkahnya, jadi caranya Anda membuat kasusnya, pertanyaan jawabannya Anda boleh mencontoh, tetapi nggak boleh plek. Pleknya cuma diganti angka sama diganti perusahaannya, saya nilainya 0. Saya suruh buat lagi. Ya. Nah, jadi tolong minggu depan Anda pertanyaannya minimal berapa? Pertanyaannya minimalnya 2. Mbak Nia. Ya, pertanyaannya minimal 2. Itu kan sudah inisiatif. Itu namanya bukan inisiatif, Mbak Sri. Oke? Ya, jadi minggu depan saya minta Anda berikan nama kelompoknya, kemudian Anda ingin menggabungkan antara yang mana? Ya, SDM sama keuangan kah gitu ya, atau pemasaran sama SDM kah, atau operation sama keuangan kah gitu ya. Iya, satu aja kasusnya Mbak. Oke. Oh,
presentasi. Jadi di pertemuan yang terakhir, ya 1 kasus 2 pertanyaan sama jawaban. Enggak, kumpulin saja. Jadi nanti pada saat pertemuan terakhir, Anda masing-masing kelompok akan presentasi. Jadi semuanya harus ikut presentasi, ya. Jadi pada saat pertemuan terakhir itu kita presentasi dari Anda semua. Oke? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Kenapa sih kok nggak mau ini? Oke. Oke, kalau sudah, masih ada pertanyaan ya, Mbak Sri? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke modul yang ke-7. Ya, ini tentang modul tentang marketing. Ya. Nah, jadi kalau marketing itu dasarnya adalah kalau misal Anda kan sudah dapat ya mata pelajaran manajemen pemasaran, dasarnya itu sebenarnya ya 3 itu, STP kalau kita singkat gitu ya, segmentasi, ya targeting, sama positioning. Nah, tapi sebenarnya bukan cuma STP ini, bukan cuma segmentation, targeting, sama positioning, tapi sebenarnya segmentasi, targeting, ya, kemudian diferensiasi, baru kemudian apa yang membedakan, baru kita bisa posisikan perbedaan tersebut, gitu ya. Jadi marketing ini sebenarnya ada 3 nih caranya, istilahnya strategi marketing itu ada 3, ya. Supaya kita bisa melakukan pemasaran itu, kita harus melakukan segmentasi, targeting, positioning, ya. Nah, alatnya baru kita kenal dengan namanya marketing mix. Masih ingat apa yang dimaksud dengan marketing mix? Ya. Apa yang dimaksud dengan marketing mix? Apa sih alatnya yang kita gunakan? 4P, yes. Apa tuh 4P? Ayo. Ini kok dari tadi yang jawab nih Mas Cinta, Mbak Sri, Mas Cinta, Mbak Sri. Yang lain pada kemana? Product, price, place, promotion. Yes, good. Ya, yes Mbak Titin. Price. Bauran pemasaran. Iya. Marketing mix itu bahasa Indonesianya bauran pemasaran. Ya. Jadi ada 4, product, price, place, promotion. Oke. Nah, itu namanya marketing mix atau istilahnya 4P itu hanya bisa diterapkan kalau perusahaannya itu adalah manufacturer. Terima kasih Mbak Sri. Jadi kalau manufacturer itu kita cuma membuatnya bauran pemasarannya atau marketing mixnya 4, product, price, place, promotion, ya. Sedangkan kalau perusahaan jasa itu yang dikenal dengan 7P. Jadi ada 3P yang lain, ya. Karena perusahaan jasa, maka P yang pertama pasti people. Jadi orangnya. Ya. Kemudian yang kedua itu proses, ya. Jadi proses itu maksudnya bagaimana jalannya jasa atau bagaimana pemberian jasanya, itu prosesnya, ya. Kemudian yang P yang ke-7 itu adalah physical evidence, ya, atau bukti fisiknya. Karena kan kalau manufacture kan kita bisa lihat pabriknya, produknya, gitu ya. Tapi kan kalau jasa kita nggak bisa lihat, gitu ya. Maksudnya kayak misalnya dokter gigi gitu, kita kan nggak bisa pegang giginya dokternya gitu kan, jasanya itu kan kita nggak bisa pegang pada saat orang lagi memberikan jasanya. Nah, sehingga supaya orang tahu bahwa itu adalah dokter gigi harus ada physical evidence-nya. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah dokter gigi? Dari mana yo? Kalau dokter gigi kan jasa tuh.
Dilabrakin. Yes. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu dokter gigi? Alat-alatnya, good. Dari apa lagi? Alat-alatnya, terus dari apa lagi? Kita tahu nih, kita jalan, oh kita tahu itu dokter gigi. Dari mana? Tulisannya, good. Dari klinik atau tempatnya, iya, good. Dari bangunannya, dari gambarnya, dari gambarnya. Walaupun saya nggak bisa bahasa Cina gitu ya, tapi saya tahu itu dokter gigi karena di situ ada gambar giginya gitu ya. Oh, terus udah gitu ada kartu, apa sih namanya? Ada kartu, kalau di sini kan NHI itu ada lambangnya gitu. Ya, dari posternya. Nah, dari bentuk bangunannya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan physical evidence gitu ya. Dari mana kita bisa membedakan itu adalah Kentucky atau itu McDonald? Padahal kan sama-sama merah nih warnanya yang dipakai ya, dominannya. Dari mana kita bisa bedakan antara McDonald sama Kentucky? Ya, dari lambangnya, dari bentuk bangunannya, dari seragam pegawainya gitu ya, dari lambangnya, dari tulisannya. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan physical evidence ya. Jadi kalau manufacturer itu cukup 4P, product, price, place, promotion. Tapi kalau itu perusahaan jasa harus ditambah 3 lagi. People, karena jasa itu kan orangnya, kemudian prosesnya, karena prosesnya berbeda pasti dengan perusahaan manufacturer ya. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence, harus ada bukti fisiknya supaya bisa terlihat jasanya yang ditawarkan itu jasa apa, gitu ya. Nah, marketing mix kita akan bahasnya minggu depan. Hari ini kita akan bahas strateginya nih, strategi marketingnya itu bagaimana, ya. Jadi strategi marketingnya itu kita kenal dengan namanya STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kenapa kok kita harus mulainya dengan segmentasi, gitu ya? Nah ini, kalau Anda lihat di slide yang kelima, ya, karena pasar itu sekarang itu sudah sudah punya ciri khasnya masing-masing, gitu ya. Kalau di sini ngomongnya pasar itu semakin terpilah-pilah, gitu ya. Jadi maksudnya pasar itu sekarang sudah istilahnya sudah mengerucut gitu. Jadi mereka tuh masing-masing sudah mengelompok, kayak misalnya orang yang suka video game ya, dengan orang yang suka main video game, sama orang yang suka mainnya sosial media, sama orang yang sukanya party, itu kan kelihatan kan bedanya gitu ya. Walaupun sama-sama anak muda gitu ya, mungkin usianya sama, tetapi mereka punya kesenangannya sudah berbeda. Ya, dan biasanya orang yang suka video game, orang yang suka party, orang yang suka mainnya sosmed gitu ya, biasanya beda karakternya, gitu ya. Nah, makanya di sini ada perbedaan karakter atau tipe pelanggan. Nah, sehingga kalau kita misalnya kita ingin menjangkaunya gimana, anak muda gitu ya, maka sulit kalau misalnya kita hanya bilang anak muda. Maka kita harus lebih spesifik dengan apa sih yang ingin kita jangkau gitu ya. Jadi di sini ngomongnya you are what you have gitu ya. Karena kita nggak mungkin kita menawarkan produk yang kita itu nggak punya gitu ya. Dan nggak mungkin produk yang kita hasilkan itu bisa untuk memenuhi semua kebutuhan pasar. Jadi pasti produk yang kita miliki itu ada keterbatasannya, sehingga hanya bisa diterima oleh spesifik konsumen atau orang dengan tipe tertentu yang bisa menggunakan produk tersebut. Ya, contohnya kayak apa ya? Speaker deh. Ya, contohnya speaker. Kita jual speaker yang apa ya? Apa sih merek speaker? Bose misalnya. Ya, speaker yang kualitasnya bagus gitu ya. Apakah speaker yang kualitasnya bagus itu bisa kita tawarkan ke semua orang? Bisa nggak? Apakah semua orang mau beli speaker yang kualitasnya bagus? Enggak. Kenapa Mbak Sri? Kok enggak?
nggak suka, betul, nggak suka, nggak butuh gitu ya. Kenapa Mas Cinta? Selera orang beda-beda, betul ya. Yes, Mas Sugianto. Karena harganya mahal, tidak terjangkau. Karena masalahnya nggak ada duitnya gitu ya. Nah, mahal, sehingga kita nggak akan mungkin ya kita menjual sesuatu ke semua orang. Maka kita harus melihat apakah memang ada orang yang membutuhkan atau tidak. Nah, ini makanya kita perlu menggali kebutuhannya, gitu ya. Nah, ini sehingga makanya kita harus melakukan namanya segmentasi, ya. Nah, ini dulu orang itu kayak contohnya Ford, ya. Tahu ya Ford? Tahu nggak Ford? Apa itu Ford? Beneran nggak tahu Ford? Ford itu apa namanya? Yes, Mas Cinta mungkin tahu. Ya betul, merek mobil, ya. Ford itu merek mobil. Jadi dulu awalnya di Amerika itu Ford adalah perusahaan yang pertama yang memproduksi mobil secara massal. Massal itu maksudnya dia memproduksi mobil dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Tapi dengan satu tipe, gitu ya. Jadi warnanya pasti hitam. Itu yang dijual oleh Ford, ya. Sehingga dia itu membuat membuat sistem supaya dia bisa memproduksi mobil dalam jumlah yang banyak, ya, tetapi dia cuman satu tipe, ya, dan itu sangat berhasil sekali di Amerika waktu itu, ya. Nah, jadi mereka menawarkan satu produk untuk semua orang, ya. Nah, jadi namanya mass marketing atau pemasaran massal itu semua dianggap memiliki kebutuhan yang sama. Jadi semua konsumen itu dianggap mereka membutuhkan memiliki kebutuhan yang sama tentang mobil, ya, sehingga promosinya juga disamakan, gitu ya. Mau orang nggak punya, mau orang yang kaya banget, gitu ya, maka sifat promosinya tetap sama. Kemudian pasar itu dianggap bahwa pasar itu statis, ya. Jadi bahwa orang itu pasti akan terus membutuhkan mobil, ya. Dan orang kalau punya uang pasti mereka akan beli mobil, gitu. Jadi ini mereka menganggap bahwa pasar itu nggak akan pernah berubah seleranya, ya. Sehingga strategi organisasinya adalah defensif. Jadi mereka hanya membuat iklan, ya, yang besar-besaran, ya. Kemudian mereka buat supaya produksinya makin efisien sehingga harganya bisa makin murah, ya. Nah, tetapi ini seiring dengan berjalannya waktu, apalagi setelah Ford berkembang, kemudian masuk Toyota, gitu ya, dari Jepang, yang mereka bisa menawarkan produk yang lebih bervariasi dengan harga yang lebih murah. Nah, di sini mulai Ford ini kedatangan pesaing, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh mobil dari Jepang ini? Mereka melakukan namanya pemasaran segmentasi, gitu ya. Jadi mereka membuat mobil, jadi mereka membedakan nih mobil untuk yang kelas atas sama yang kelas bawah, jadi yang mahal sama yang murah, ya. Kemudian dari bentuknya mereka menawarkan warna yang lebih variatif dibandingkan dengan Ford punya, gitu ya. Sehingga akhirnya mereka justru orang beralih nih dari Ford, kemudian mulai beralih ke mobil dari Jepang, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Toyota? Mereka mulai melakukan namanya pemasaran segmentasi, karena mereka melihat bahwa nggak semua orang suka mobil yang warnanya hitam, gitu ya. Iya, di Indonesia Ford nggak laku, makanya dia tutup, ya, di Indonesia. Nah,
kemudian di pemasaran segmentasi ini mereka melihat bahwa permintaan pasar itu pasti akan terus berubah atau istilahnya dinamis gitu ya. Dan apa yang dilakukan, mereka berusaha untuk selalu mengikuti perubahan selera pasar ya, sehingga mereka menjadi lebih responsif terhadap pasar. Dan ini terbukti, makanya Jepang itu dia bisa menguasai pasar ya hampir di seluruh dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar? Ya, pasar itu adalah bukan memilah gitu ya, tapi sebenarnya mengelompokkan ya konsumen-konsumen yang memiliki ciri khas yang sama. Gitu ya, sehingga pasarnya atau kebutuhannya itu dari kelompok ini mereka memiliki kebutuhan dan memiliki selera yang sama. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan segmentasi gitu ya, jadi ini ada 5 segmentasi gitu ya. Ada segmentasi individu, lokal, ya. Ceruk ini maksudnya niche ya, niche market. Niche-nya itu tulisannya gini nih, niche marketing ya. Kemudian ada segmented ya. Kemudian ada mass marketing. Nah, apa sih yang kita bisa yang bisa membedakan antara individu, lokal, ceruk sama segmen? Sama yang terakhir, yang di atas ini mass marketing, ya, pemasaran massal, ini yang paling atas, ya. Jadi kalau pemasaran massal, yang mereka lihat adalah pasar itu, semua pasar itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama sehingga mereka bisa dilayani dengan satu produk yang sama ya. Nah, contohnya yang sampai sekarang masih melakukan pemasaran massal ya. Pemasaran massal atau istilahnya mass marketing gitu ya. Jadi mereka menawarkan satu produk untuk semua konsumen gitu ya. Contohnya yang paling gampang Coca-Cola. Ya. Coca-Cola itu dia cuma menawarkan satu produk gitu ya awalnya ya, karena dia menganggap bahwa semua orang itu pasti suka Coca-Cola ya. Nah, awalnya Coca-Cola itu cuma punya Coca-Cola klasik, tapi setelah dilihat orang itu ternyata berubah gitu ya, kemudian mereka mulai masuk tuh ke segmented ya, maka dia buat namanya Coca-Cola Zero gitu ya. Kemudian apalagi tuh yang dia buat ya, Coca-Cola Zero, Coca-Cola, terus apa lagi ya, Coca-Cola Diet gitu ya. Nah, jadi dia mulai buat segmennya nih, karena memang si Coca-Cola ini gulanya sangat tinggi, makanya terus dia buat yang diet sama yang zero. Zero itu yang nggak ada gula, diet itu yang ada gulanya tetapi sedikit gitu ya. Jadi kemudian dia mulai berubah tuh ya, low fat, low sugar ya. Nah, itu contoh yang tadinya mereka dari pemasaran massal kemudian masuk ke segmen gitu ya. Nah, tapi yang masih konsisten sampai sekarang itu pemasaran massal ya, mass marketing. Itu contohnya kayak PLN. Dari dulu sekarang sampai selamanya gitu, yang dijual ya cuman listrik ya. Kemudian Aqua ya, makanya sampai Aqua itu menjadi nama generik. Kalau orang ngomong Aqua di Indonesia gitu ya, mereka mikirnya pasti air mineral gitu. Jadi sering banget tuh, Pak mau beli Aqua, yang dikasih Fit, Ades gitu ya, 2 tang gitu, padahal kita ngomongnya Aqua gitu. Nah, ini nih contoh yang sampai sekarang masih mass marketing ya. Nah, kemudian jadi kalau tadi yang pemasaran massal segmennya sama gitu ya, jadi dia menawarkan satu produk untuk semua segmen. Kalau segmen marketing itu dia menawarkan produk yang berbeda untuk segmen yang berbeda ya. Jadi contohnya itu kayak tadi Coca-Cola, jadi dia mulai ada Coca-Cola klasik, Coca-Cola Diet, ada Coca-Cola Zero gitu ya. Nah, ada namanya yang ketiga nih, niche marketing atau istilahnya pemasaran ceruk gitu ya. Ceruk itu sama ini ya. Itu
perusahaan itu memilih segmen yang kecil, makanya dibilang ceruk gitu ya, ceruk itu dia kecil tetapi dia memiliki daya beli yang besar. Ya, nah contohnya itu kayak Ferrari, Mercedes, BMW gitu ya, yang mereka ambil itu adalah pemasaran ceruk. Jadi mereka itu punya konsumennya nggak banyak, nggak seperti Ford, nggak seperti Toyota gitu ya. Mereka konsumennya sedikit, tetapi daya belinya sangat besar. Sehingga mereka jual satu mobil gitu ya, keuntungannya udah cukup untuk mereka. Gitu. Udah cukup besar untuk mereka. Itu yang dimaksud dengan pemasaran ceruk. Ya. Atau contohnya lagi kayak apa ya, kalau di di Indonesia tuh kayak merek-merek terkenal ya. Nah itu mereka juga melakukan ya tas Hermes ya, itu pemasaran ceruk ya. Jadi mereka melihat yang pasarnya kecil tetapi dia potensinya besar. Atau kayak barang-barang hobi atau benda-benda hobi ya, kayak golf, kemudian yang olahraga tuh golf, olahraga berkuda gitu ya. Itu dia juga masuk ke pemasaran ceruk ya. Jadi yang dia lihat adalah konsumen yang kecil tetapi mereka memiliki daya beli yang sangat besar ya. Nah, atau segmentasi yang keempat tuh lokal. Jadi dia hanya melayani yang berada di sekitar daerah tersebut. Gitu ya. Jadi contohnya pemasaran lokal itu kayak minimarket. Ya. Kalau di Indonesia itu kayak Alfamart, Indomart gitu ya. Itu yang mereka buatnya pemasaran lokal. Atau kayak restoran gitu ya. Itu dia pemasarannya lokal. Jadi hanya yang di daerah tersebut. Ya, itu yang menjadi target pasarnya. Atau yang terakhir itu adalah individu. Individu maksudnya tuh jadi kayak MLM ya, itu pemasaran individu. Jadi langsung ke satu orang ke orang yang lain. Nah ini tingkatan segmentasi. Jadi ada individu, lokal, ceruk, segmen, sama pemasaran massal. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, apa sih dasarnya kita melakukan segmentasi ya? Jadi pengelompokan itu bisa berdasarkan yang pertama geografis atau wilayah gitu ya, kota, wilayah, provinsi, negara gitu ya, itu geografis. Atau yang kedua, kita bisa melakukan pengelompokan berdasarkan demografis. Demografis itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan. Jadi kayak usia, jenis kelamin, agama, pendidikan gitu ya. Itu demografis. Atau berdasarkan generasi gitu ya. Generasi X, generasi Y, generasi Z gitu ya. Kemudian generasi 45, generasi Orde Baru, generasi apa lagi? Generasi komputer ya, milenial gitu ya. Itu berdasarkan generasi. Iya, generasi now. Atau yang keempat itu berdasarkan psikografis. Psikografis itu gaya hidup ya. Jadi kayak istilahnya yang suka dugem gitu ya, atau yang suka traveling, atau yang suka kuliner gitu ya. Itu psikografis. Jadi itu psikologis dan geografis. Atau yang terakhir perilaku. Jadi misalnya sering make, jarang pakai gitu ya. Manfaat, kejadian, status, tingkat kesetiaan, loyal, orang yang setia atau tidak setia, atau yang poligami, poliandri gitu ya. Nah, ini segmentasi perilaku. Nah, kalau kelas menengah ke atas itu berarti berdasarkan demografis. Ya. Jadi gaji, struktur gaji itu demografis. Ya. Nah, ini caranya kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan ini, ya.
Bisa contohnya tuh kayak kalau geografis tuh misalnya Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, kayak misalnya Taiwan, misalnya antara orang yang tinggalnya di Taipei sama orang yang tinggalnya di Pingtung itu kan pasti beda gitu ya. Kemudian atau orang yang tinggalnya di kota sama orang yang tinggalnya di desa itu kan pasti beda gitu ya. Nah kalau demografis itu misalnya perempuan laki-laki gitu ya, misalnya usia balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu ya, sama yang sudah senior citizen. Kemudian agama, pendidikan gitu ya, itu bisa. Kemudian kalau psikografis itu misalnya yang yang suka dugem, yang suka kafe, yang suka sepedaan, yang suka, nah ini psikografis ya, gaya hidupnya. Atau yang terakhir perilaku. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita melakukan segmentasi? Kalau kita sudah tahu kelompok mana yang akan kita layani, maka kita akan bisa menawarkan produk yang memang mereka butuhkan atau kelompok tersebut butuhkan. Ya, sehingga kita bisa merancang strategi komunikasi yang lebih baik untuk segmen tersebut. Oke. Nah, setelah kita melakukan segmentasi, maka langkah yang kedua adalah targeting ya, atau di sini istilahnya menentukan mana pasar yang akan kita layani. Ya. Tadi apakah kita mau melayani pasar yang melakukan mass marketing, segmented gitu ya, atau niche market, atau kita ingin melayani yang local market ya, atau yang individual market ya. Nah, pada saat kita memilih segmen, itu yang harus kita lihat adalah bahwa segmen tersebut bisa diakses atau kita bisa masuk ya ke segmen tersebut cukup besar, maksudnya konsumen yang ada di dalam kelompok tersebut ya jumlahnya cukup banyak ya. Kemudian dapat diukur, maksudnya kita tahu berapa besarnya dan sesuai dengan tujuan organisasi. Ya. Nah, ini yang kalau kita ingin melayani tadi yang mass marketing ya, maka itu kita istilahnya itu adalah konsentrasi segmen tunggal. Di sini istilahnya. Ya. Jadi maksudnya segmen tunggal adalah kita melayani pasar ya yang besar tapi cuma dengan satu produk. Ya. Atau yang kedua spesialisasi selektif, tadi segmented, pasar yang segmented. Jadi kita melayani pasar ya dengan beberapa produk karena kita melihat bahwa di dalam pasar tersebut kebutuhannya berbeda. Ya. Atau yang ketiga nih, spesialisasi produk atau spesialisasi pasar, ini yang dimaksud kita melayani yang niche market ya, atau istilahnya pasar ceruk ya. Jadi kita membuat produknya yang spesifik atau kita hanya pasarnya spesifik gitu ya. Atau kita bisa melakukan namanya undifferentiated marketing. Ini kenapa dia menggarap seluruh pasar ya? Jadi maksudnya undifferentiated marketing itu adalah kita melakukan mass marketing, ini maksudnya undifferentiated marketing. Sedangkan kalau differentiated marketing itu adalah segmented, pasarnya yang terbagi dalam beberapa segmen. Kalau undifferentiated marketing itu yang tidak ada segmen gitu ya, karena kita melihat pasarnya sama. Nah, ini contohnya. Ini kalau segmen tunggal cuma satu gitu ya. Kalau selektif itu kita memilih beberapa segmen, kemudian kita pakai produk yang sama. Kalau yang mass marketing ini nih seluruhnya. Kalau spesialisasi pasar, jadi kita hanya menawarkan untuk pasar tertentu saja. Ya. Kalau spesialisasi produk, maka kita menawarkan produk tertentu saja.
Iya. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 11. Oke, dari segmentasi sama targeting dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, apa mungkin Anda bisa untuk latihan analisis ya. Nah ini nih ya, di latihan kasus yang halaman 7.18 ya. Oke, jadi minggu depan kita akan membahas yang ini nih, yang 7.18 ya. Jadi tolong Anda berdasarkan tabel di atas ya. Kemudian berarti segmentasinya ini yang dilakukan ini berdasarkan apa gitu ya di sini. Yang bisa kita lakukan itu segmentasinya berdasarkan apa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak Sri. PR Mbak Sri. Jadi kita akan membahas yang halaman 7.18. Oke? Ya, kita akan diskusikan, tapi saya minta Anda sudah masukkan dulu jawabannya. Oke? Oke, baiklah kalau begitu. Ada yang mungkin masih ingin ditanyakan? Jadi minggu depan kita akan membahas kasus ini, kemudian kita masuk ke positioning, ya, sama marketing mix. Oke? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, yes Mas Ropi, oke. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita selesai sampai di sini. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Semoga besok yang berpuasa dikuatkan, bisa bangun pagi, ya. Dan untuk yang tidak berpuasa mungkin ya tetap semangat di dalam bekerja dan tetap jaga kesehatan. Oke. Yang tugas 3-nya tadi maksudnya apaan? Sebentar, one an, ya. Yes Mbak Sri, yang tugas 3-nya tadi kapan? Maksudnya apa Mbak Sri? Oh, tugas 3 yang kelompok itu nanti presentasinya pada pertemuan yang terakhir Mbak. Ya, pertemuan yang terakhir. Jadi pertemuan kita yang ke-11. Hari ini kan pertemuan kita yang ke berapa sih? Ke-7, ke-8 ya. Nah, ya kita yang hari ini kita udah pertemuan ke-8 nih Mbak. Baru pertama. Yes, ini kita sudah pertemuan yang ke-8. Kita udah masuk ke modul 7 plus TTM 1 kan ya, pengganti TTM 1. Berarti ada 8. Oke, berarti tinggal 9, 10, 11, 3 pertemuan lagi. Oke, jadi masih ada 3 minggu waktu Anda ya. Kalau di jadwal saya harusnya itu tanggal terakhir kita tuh tanggal 20 Mei ya. Jadi masih ada waktu. Yes, kira-kira tanggal 20 Mei ya, nanti kita lihat waktunya. Kalau saya nggak salah tanggal 20 Mei.
Oke, untuk yang tugas kelompok. Tapi untuk yang minggu depan, ya tolong Anda berikan ke saya nama kelompoknya, ya nama-nama di dalam kelompoknya. Kemudian yang akan dibahas itu kasusnya apa, gitu ya. Maksudnya kasusnya itu bidangnya, ya bidang manajemen, bidang pemasaran keuangan kah, SDM pemasaran kah, gitu ya. Jadi itu minggu depan tolong dikasih ke saya. Jadi nanti saya akan bisa atur untuk waktu presentasinya. Oke? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Yes, Mbak Sri. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, selamat malam semuanya, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.